Bismillah, hari ini Sabtu 7 Oktober 2023 kita akan mengadakan rihlah dengan menggunakan motor ke Curug Lewi Panjang. Semoga Allah mudahkan dalam perjalanan ini. Amin. Dan Ana sekedar mengingatkan tanpa panjang lebar, pagi ini kita insya Allah akan melakukan rihlah ke Curug Panjang, Megamendung ya Bang ya? Megamendung, Puncak. Megamendung. Dan Ana harapkan semuanya udah siap ya, bahan bakar juga udah terisi penuh. Dan nanti masalah di perjalanan nanti kita koordinasikan ke Bang David gimana teknisnya. Dan Ana minta nggak ada yang saling mendahului gitu. Kita taat peraturan dan nggak ada yang melanggar, dan diharapkan lampu motornya dalam keadaan menyala biar nggak ada kejadian yang tidak diinginkan. Biasanya kan kalau di jalan gitu kan polisi ngelihat lampu nggak nyala takut dipermasalahkan gitu kan, apalagi kita masuk wilayah orang gitu. Gitu aja. Mana Pit, mungkin ada tambahan? Mungkin jangan terlalu berisik, kita jalan dua-dua. Oh gitu aja ya. Jaga warga, mungkin ada yang lagi. Oh ya, pelan-pelan aja ya. Ya pelan-pelan aja, nggak apa-apa, langsung pelan aja, jangan kenceng. Tadi itu aja. Ya dua-dua di depan semua. Nah, terus ini tambahan dari Ana, nanti yang mimpin jalan di paling depan, Ana yang jalan, Ana yang mimpin. Nanti ada HT ada 3, Ana pegang HT 1, di tengah 1, di belakang paling belakang 1. Yang megang HT siapa aja nih Bang? Ana yang belakang. Abu Asma. Satu lagi tengah siapa? Hari. Siapa yang bisa koordinasi ini? Bang Made ya, Bang Made ya? Atau Bang Zul? Bang Zul mau ikut kita ke konvoy? Mobil dia, mobil. Oh iya. Nggak kali bisa ikut sekalian. Umar, antum pengawas. Ane di depan antum. Oh ya udah. Itu Bang Aris. Ya udah. Bang Aris. Bang Aris. Ya udah nanti Aris. نسعى برضا آت الكف يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال معنا نبذ حياة جدنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جدنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا المال إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذنها ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن غصنا المال إن مهمتنا في الدنيا ندعو لله بإذنها ولذا أشعلنا مصباح ومضينا رغم الأحياء لنبث الخير بأمتنا مهما الشر بها قد طال مهما الشر بها قد طال
عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو مال ونمد يد العون بحب لنخفف بعض الأثقال نتطوع لله بشوق لا نبغي شكرا أو مال تبصرة تدعو لحياة أكثر إيمانا إجلالا تبدئ شوك العمر ربيعا وتخبئ كنزا فتعال وتخبئ كنزا فتعال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال Mana teman-teman di sana nih, jauh sekali nih. Kita zoom ya. Di sini kali Pak. Dan tahu juga. Apa ya? Kita mandinya di sini aja ya guys. Kenapa nggak mandi komandan ini? Dari tadi bang. Oh udah. Kok nggak ada buktinya? Mana buktinya? Oh udah basah itu. Bukan kencing loh bang, basah beneran nih. Oh iya. Ini nih, pengantin nggak berani. Belum. Pak. Ayo bos mah. Hei. Lompat. Ayo tengah. Bisa berenang. Wih, bisa ya? Kok pelampung pakai pelampung sih? Bisa berenang. Bapak Manak akur banget ini Bapak Manak. Wih, mau mandi? Wih, Irjen. Komjen. Wih, Komjen turun tangan Komjen. Pelampung pakai pelampung. Ada pelampungnya ada 3 nih Om. Terus tengah. Relawan nih ceritanya.
Mandi. Kipas terus sampai gosong, Mang. Jangan sampai gosong. Oh, sampai gosong. Iya. Sampai matang. Sampai matang. Di mana sini lokasinya? Oh, di sini Saung Teh Rina. Tuh, teman-teman yang mau ke Curug Panjang nih, bisa pesen ikan bakar. Ikan apa? Mujair ya? Mujair nih, mujair. Kenapa nggak pakai kipas aja? Kipas listrik. Listrik. Oh, Ini mah cepet habis. Nah, habis. Ini saungnya. Kenapa gitu? kan dari ada angin juga. Nah, di sini ada penginapan tuh di atas. Bagi yang menginap. Tuh ada 2. Iya banyak. Kalau pohon pinus, gampang aja kan berpinus kan. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka rihlah, mengadakan perjalanan bukan sekedar jalan-jalan, tetapi intinya bagaimana supaya kita menjalin kekompakan, kesolidan. Kata orang belakangan, supaya tali silaturahminya tidak putus, pinjam dulu 100. Jadi harus saling menjaga hubungan di antara kita dengan baik, saling tanasuh, saling nasihat menasehati, saling mengingatkan, karena untuk istiqomah di jalan Allah, kita di zaman fitnah seperti sekarang ini berat untuk berjalan sendirian. Untuk istiqomah di jalan Allah berat untuk sendirian, terutama di masa-masa fitnah sekarang. Oleh karena itu kita butuh teman, sahabat yang selalu mengingatkan kita, selalu memberi taujih, arahan kepada kita, karena ada kalanya kita ini lalai, ada kalanya kita ini lupa, ada kalanya kita ini khilaf. Dan sebagaimana manusia punya tabiat suka salah, suka berbuat khilaf, ya, bukan sekedar berbuat khilaf, suka berbuat khilaf. Sebagaimana kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata, kullu bani Adam khata. Setiap kita ini banyak salahnya. Kadang-kadang salah ucap, kadang-kadang salah mengambil sikap, kadang-kadang salah berinteraksi, ya. Padahal maksud kita bukan seperti itu, sehingga kita butuh untuk diingatkan, butuh untuk diberi nasihat atas kelalaian kita dan kekhilafan kita, ya. Oleh karena itu kita harus bangun hubungan persahabatan ini, hubungan silaturahmi ini, ya. Kalau silaturahmi dalam bahasa Indonesia hubungan ukhuwah, ya, ukhuwah Islamiyah, begitu. Hubungan sesama kaum muslimin, ya, terutama
dengan orang-orang yang kita kenal baik, dengan orang-orang yang dekat dengan kita, apalagi itu tetangga kita, apalagi itu sahabat karib kita. Kita harus bangun persahabatan itu karena Allah. Ya. Bukan karena yang lain, bukan karena makanan, urusan perut, ya, atau karena bisnis, atau karena ada ambisi-ambisi duniawi yang lain. Tapi betul-betul kita realisasikan hubungan ini semata-mata karena Allah. Ya. Sampai-sampai dulu di zaman sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengingatkan kebanyakan muakhah persaudaraan yang dijalin di antara manusia pada waktu itu. Kita bayangkan di zaman Ibnu Abbas masih hidup, artinya para sahabat Nabi masih ada. Tapi apa kata Ibnu Abbas? Pada waktu itu kebanyakan orang menjalin hubungan semata-mata, kebanyakannya hanya karena dunia. Motivasinya bukan karena Allah. Dia berkumpul karena ada kesamaan hobi, dia berkumpul karena ada kesamaan kecenderungan, dia berkumpul karena semata-mata untuk senang-senang. Ya. Persaudaraan yang dibangun ketika itu kebanyakan karena dunia, bukan karena Allah. Dan Ibnu Abbas mengingatkan, siapa yang membangun persaudaraan itu karena dunia, bukan karena Allah. Ya. Dia membangun cintanya bukan karena Allah. Ya. Persahabatannya bukan karena Allah, maka dia tidak akan merasakan halawatal iman. Apa artinya halawatal iman itu? Manisnya iman. Apa maksud manisnya iman? Sururul qalbi. Ini esensi dari manisnya iman. Orang kalau sudah ngerasakan manisnya iman, hatinya pasti bahagia. Meskipun dia tinggal di gubuk derita, meskipun hidupnya ala kadarnya, ya. Namun karena dia membangun hubungan dengan manusia karena Allah, mencintai manusia karena Allah, bahkan membenci orang karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, ya, maka sungguh dia telah merasakan halawatal iman. Dia pasti akan mendapatkan kebahagiaan hati. Karena dia membangun fondasi keimanannya di atas mahabbah fillah, kecintaan karena Allah, bukan karena dunia. Ya. Justru sebaliknya, siapa yang membangun hubungan di dunia ini bukan karena Allah, ya, atau dia mencintai orang lain tapi karena selain Allah, bukan karena Allah, motivasi dia karena dunia, kata para ulama, pasti batinnya akan tersiksa. Pasti dia akan mengeluh, pasti dia akan menyesal, pasti dia akan merasakan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan dia. Karena yang dia tuju adalah keridhaan manusia, bukan keridhaan Allah di dalam menjalankan persahabatan. Bahkan Ibnu Abbas juga mengatakan, orang yang tidak membangun hubungannya itu karena Allah, dia nggak akan merasakan manisnya iman. Meskipun dia sholatnya banyak, puasanya banyak, meskipun dia banyak ibadah, banyak ketaatan yang dia kerjakan dari puasa, qiraatul Quran, ya, berzikir kepada Allah, tapi kalau dia tidak membangun hubungan karena Allah, dia tidak akan merasakan manisnya iman. Dan orang yang membangun hubungannya karena Allah, realisasinya bagaimana? Ketika kita lupa, sahabat kita akan mengingatkan kita. Sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Zunnun Al-Misri, ya, ketika kita lupa, sahabat yang mencintai kita karena Allah akan mengingatkan kita dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Namun ketika kita ingat, dia akan menolong kita. Ketika kita lupa, dia mengingatkan kita. Ketika kita ingat Allah, kita taat, kita berupaya menjadi hamba Allah yang soleh, maka sahabat yang mencintai kita karena Allah, pasti dia akan menolong kita, membantu kita. Dan ini fondasi
keimanan yang tidak akan diraih kecuali bagi orang yang membangun persahabatannya, relasinya, hubungannya di dunia ini karena Allah. Termasuk hubungan antara suami dan istri, hubungan antara anak dan orang tua, hubungan antara saudara kandung, semua itu harus dibangun karena Allah. Ya, bukan semata-mata karena dunia, bukan semata-mata karena satu keturunan, ya, bukan semata-mata karena tabiat dia yang manusiawi untuk mencintai orang-orang yang dekat dengan dia, tetapi dia bangun hubungan itu karena Allah, sehingga semua hubungan yang dia wujudkan karena Allah itu akan langgeng sampai di hari kiamat, ya. Sebagaimana yang Allah katakan, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin, ya. Semua hubungan, relasi, persahabatan, perkawanan, perkumpulan apapun akan menjadi permusuhan di hari kiamat kecuali hubungan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Hubungan yang dibangun di atas dasar takwa Allah, di atas dasar kecintaan kita kepada Allah. Jadi al-mahabbah ini, kecintaan, harus kita bangun, ya. Dan tentu kita tidak bisa membangun kecintaan kepada Allah itu kecuali dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu, sehingga kita kenal Allah, siapa Allah, di mana Allah, apa hak-hak Allah, sehingga kita kenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, sehingga kita kenal siapa yang dicintai oleh Allah, amalan-amalan apa yang dapat mendatangkan kecintaan Allah, siapa yang dibenci oleh Allah, amalan-amalan apa yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Itu semua harus kita pelajari kalau kita jujur cintanya kepada Allah. Maka pada kesempatan kali ini saya mengingatkan, terutama bagi diri saya pribadi secara khusus, dan ikhwah sekalian, kita harus luruskan hati kita, luruskan niat kita, jangan sampai kita menjadikan perkumpulan ini, persahabatan ini sia-sia, bahkan menjadi permusuhan pada hari kiamat, karena kita tidak membangun hubungan kita ini karena Allah sewaktu di dunia. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kecintaannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita amalan-amalan yang dapat mengundang kecintaannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang dicintainya. Wassalli wasallimu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tidur kayaknya.